Ya baik, kita lanjut lagi. Ya, di sini kita sudah di video sebelumnya kita sudah mengimplementasikan fitur pencarian buku berdasarkan ISBN, sudah berhasil. Sekarang kita ke fitur yang keempat, yaitu menghapus buku. Oke, di flowchart-nya sebelumnya kita mengimplementasikan ini tidak juga dengan menggunakan prosedur atau fungsi. Nah, kita langsung mengimplementasikan di sini di dalam program utamanya ya. Nah, jadi kita tidak menggunakan fungsi prosedur. Nah, supaya lebih efisien dalam implementasi kodenya, ini juga bagian hapus ini, terus ini kita akan masukkan juga dalam prosedur. Oke, berarti kita deklarasikan. Nah, di sini hapus buku. Nah, sekarang karena kita melakukan operasi hapus, tentu jumlah buku ketika sebelum operasi dan setelah operasi itu berbeda. Jadi kalau misalnya jumlah bukunya yang pertama sebelum hapus itu ada 5 buku, setelah dihapus harusnya buku itu tinggal jumlahnya tinggal 4. Karena itu dari operasi itu kita mesti mengembalikan fungsi. Ya, jumlah ya. Jadi kita menggunakan fungsi bukan prosedur. Jadi hapus buku. Oke, nah sini kita mengirim juga ISBN, kemudian kita juga mengirim int total buku, sama seperti cari buku. Nah, selanjutnya di implementasi ini agak mirip, sama di flowchart-nya juga. Oke, nah sama kita menggunakan index. Karena index itu kita akan mencari, menelusuri dari daftar buku, lalu memastikan kalau sama akan dihapus, kalau tidak berarti data tidak ditemukan. Oke. Sekarang ini variabel lokal. Nah, perhatikan kalau di sini kita tadi mendeklarasikan ini dihapus. Ya, kalau di chart pencarian itu kita gunakan ditemukan, kalau di sini kita gunakan dihapus. Oke, kita gunakan di sini dihapus. Nah, dan kita set ini menjadi false untuk awal, karena kita belum baru dalam proses pencarian. Oke, selanjutnya while. Nah, sama jika indeks I atau I itu lebih kecil dari total buku. Oke. Nah, baru kita kemudian proses. Nah, sekarang kita seleksi. If daftar ISBN indeks ke I itu sama dengan ISBN, maka data ditemukan. Ya, kita tinggal menampilkan ini. Kita copy saja. Ini sama seperti tadi. Sini. Nah, tapi di sini sekali lagi tidak ditemukan ya, tapi data dan dihapus pada indeks ke, yaitu data ke ya. Oke. Nah, sekarang ini ditampilkan bahwa data akan dihapus. Setelah itu baru melakukan proses penghapusan data. Nah, kalau kita ingin menghapus data, nah ini kita menghapus data, itu kita bisa tulisnya ini ISBN indeks ke I itu sama dengan 0, kemudian daftar judul indeks ke I sama dengan, oke, kita kosongkan, lalu kita dihapus sama dengan true, terusnya true. Oke, nah nanti di sini sama jika dihapus, nah, ini kita tinggal salin saja sama tadi. Nah, ini tinggal di
sini, tapi ini dihapus. Jika tidak sama dengan dihapus, jika bukan data tidak dihapus berarti data tidak ditemukan. Oke, nah di sini kalau misalkan sudah sama seperti ini, ini ya. Nah, kalau misalkan data sudah dihapus, ditemukan terus dihapus, berarti perulangan ini mestinya keluar ya. Jadi keluar. Nah, sekarang karena di sini ya kita bisa gunakan break, berarti keluar dari perulangan. Selanjutnya di sini karena dia ada int, kita kembalikan return jumlah. Return jumlah ya. Nah, sekarang di sini kita definisikan jumlah buku itu int jumlah atau jumlah buku itu diambil dari total. Sekarang kita kembalikan jumlah. Oke. Nah, ya, sampai di sini kita sudah bisa melakukan operasi penghapusan buku. Sekarang ini sudah diimplementasikan, tinggal dipanggil di menu ini hapus buku. Nah, sama seperti ini, masukkan ISBN, setelah itu cari dan hapus. Oke, sekarang tinggal di paste. Sekarang masukkan ISBN, kemudian ISBN-nya, kemudian di sini bukan cari tapi hapus buku ISBN. Nah, sekarang perhatikan bahwa hapus ini adalah sebuah fungsi. Nah, setelah operasi hapus, dia akan mengembalikan nilai jumlah buku ya. Ini jumlah buku, ini jumlah buku. Setelah dihapus, apakah dia datanya berkurang ataukah tetap. Sehingga di sini harus diterima kembali. Nah, jadi jumlah buku itu sama dengan ya, hapus buku. Nah, apapun operasi yang dilakukan, apakah ditemukan atau tidak, maka jumlah bukunya akan dikembalikan. Oke, nah sekarang kita bisa coba. Oke, nah sekarang coba tampilkan. Kata buku masih kosong. Sekarang nomor 1 kita pilih menambahkan atau input. Pilih 1, kemudian kimia dasar. Oke, input lagi, kemudian 345 matematika diskrit. Oke, sudah 2. Sekarang input lagi 789, judulnya oke, 1. Sekarang judulnya program. Nah, kenapa tidak menggunakan spasi underscore? Ya karena kita menggunakan cin itu tidak bisa membaca string yang terpisah spasi ya. Kita bisa menggunakan get lain sebetulnya, tapi nanti akan menjadi lebih kompleks programnya. Jadi kita bisa mensiasati dengan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah input, tampilkan. Nah, ada 4 buku yang sudah kita list. Nah, sekarang coba kita akan menghapus yang posisi terakhir 590. Pilih 4, 590. Nah, kita lihat dulu.
hapus buku, while. Nah, ini harusnya ada operasi ya, ini yang i++ ya. Jadi harus ada dinaikkan ini ya, increment i++. Oke, sehingga pemeriksaan ini tetap berlanjut ke setiap elemen buku. Oke, kita coba lagi. Kita input misal 23, kemudian kimia, kemudian 1, 3, 4, 5. Input lagi SBN 8. Input lagi, masukkan 590, kemudian oke, sekarang kita tampilkan 4. Sekarang kita akan menghapus yang 4. Pilih menu keempat, hapus 590. Nah, ini data akan dihapus di def 3, yaitu ketika itu data keempat 590 judulnya jadi. Oke, data sudah terhapus. Nah, sekarang coba kita tampilkan, maka akan ada, maka jumlah buku tadi itu tetap 4, tapi ini datanya sudah terhapus. Nah, jadi ini maksud saya di flowchart yang ini, bahwa di sini belum diimplementasikan untuk menyusun ulang data setelah operasi penghapusan data. Andai kata misalnya kita hapus 2, maka data ini akan kosong, tapi jumlahnya akan tetap seperti ini. Dan ini akan kosong di sini. Oke, coba kita ini data kedua saya hapus, berarti 345. 345. Oke, dihapus, tampilkan. Nah, ini akan seperti ini. Nah, tentu yang seperti ini tidak terlalu memperlihatkan kondisi real. Harusnya jumlah buku itu tersisa 2 di dalam array. Harusnya ini dibuka. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyusun ulang data di dalam array? Berarti kita harus pertama, kalau data di sini terhapus, berarti ini harus digeser ke sini. Kemudian kalau datanya di sini, berarti tinggal mengurangi jumlah buku. Jadi tadinya kalau 4 dihapus, berarti harusnya 3. Berarti harus ada operasi decrement, ya, pengurangan. Oke, sekarang kita perbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita lihat di operasi sini. Sebelum operasi ini dihapus, nah sekarang kita harus melakukan perulangan di sini untuk mengatur ulang. Nah, jadi di sini kita deklarasikan variabel, misalnya for intj sama dengan, ya, kita mengambil ya indeks ke i, ya, indeks ke i tambah 1, ya. Jadi kalau dihapus berarti indeks yang di depannya, ya, berarti ini di tengah tadi, berarti ini indeks kedua, berarti kita bergeser ke indeks ketiga, lalu kita baca indeks ketiga, dimasukkan kembali ke indeks kedua. J lebih kecil, ya, lebih kecil dari total buku, kemudian J++. Nah, ini kita menggunakan perulangan for. Nah, disinilah kita pindahkan. Nah, ingat tadi bahwa I itu adalah yang dihapus, sementara J itu di depannya I, yaitu I+1. Berarti dia berada data di depannya I. Nah, data di depannya I ini, atau data J ini dipindahkan ke data I. Jadi daftar ISBN indeks ke I kurang 1, ya, karena ini tadi J-nya itu ditambah 1, berarti ini dikurang 1. Itu sama dengan daftar ISBN J. Oke, berarti ini J dipindahkan ke belakang. Kemudian daftar judul
indeks ke I kurang 1 itu diambil dari daftar judul indeks ke, nah ini bukan I ya, ini J kurang 1, ini J kurang 1. Ini kita tidak lagi menggunakan variabel I, ini hanya untuk inisialisasi nilai J. Jadi J itu di depannya, berarti di depannya I, dan sekarang memindahkan J itu ke belakang berarti J kurang 1. Oke, nah sekarang sudah seperti ini, berarti data sudah pindah. Nah sekarang tinggal mengurangi jumlah ini, total buku berkurang. Karena total buku ini dimasukkan ke variabel jumlah, berarti di sini tinggal dihapus true, kemudian jumlah itu decrement. Kita kurangi 1. Ya, kalau ini tambah 1, kalau ini kurangi 1, minus. Oke, nah dari sini kita sudah mengatur ulang. Jadi kode ini mengatur ulang. Ya, ini kode ini mengatur ulang susunan data di dalam array. Kita save, kita jalankan. Oke, nah ini kita lupa pindah rumahnya. Oke, sekarang pilih 2, belum ada data. Sekarang pilih 1, masukkan 1, 2, 3, kemudian judulnya, kemudian data berikutnya 3, 4, 5, judulnya komputer dasar. Kemudian kita input lagi ISBN-nya 567, judulnya, kemudian kita input lagi ISBN-nya 789, judulnya jaringan Twitter. Kita tampilkan ini ada 4. Nah sekarang saya akan menghapus fisika, yaitu 567. Oke, saya pilih 4, 567. Data ini data kedua, yaitu indeks kedua ya, data ketiga, ISBN-nya 567, judul fisika akan dihapus. Oke. Nah sekarang kita tampilkan, harusnya fisika hilang. Oke, ini sudah hilang. Dan data yang ditampilkan tinggal 3. Tadi datanya 4. Oke, jadi kita sudah melakukan operasi penghapusan dan telah berhasil menata ulang dari data ini atau data dalam array. Oke, selanjutnya yang perlu saya ingatkan kembali bahwa program ini kalau kita menginput input misalkan, nah ini stringnya jangan diinput misalkan dengan memakai spasi ya, karena kita menggunakan operasi CIN. Misalnya belajar program, terusnya apa, pakai underscore supaya terhitung satu baris. Nah ini bisa diimplementasikan sebetulnya menggunakan getLine, tapi itu silakan dikembangkan sendiri di referensi. Oke, ini sudah berkembang. Oke, dan kita lanjut, kita keluar dulu. Nah sekarang, ada sedikit di sini tadi. Nah kalau di sini tadi ada operasi break. Nah sini pada saat ditemukan. Nah, sama juga di operasi pencarian ya. Harusnya pada saat ditemukan di sini ada operasi break supaya proses perulangan pencarian ini tidak diteruskan karena sudah ditemukan ya. Ya harusnya ada break. Oke. Misalkan 1, kemudian 1 lagi, satu lagi. Oke, sekarang tampil. Nah sekarang kita mencari 3, 4, 5, nomor 3, 3, 4, 5. Nah ini data ditemukan. Oke, dan operasi breaknya tadi berhasil.
Oke, demikian tutorial lengkap ya untuk penyelesaian tugasnya. Dan terakhir. Ini kita review dan kita sudah membuat ini, globalnya ada, implementasinya ada, if, switch-nya juga ada, kemudian for, while, do while diimplementasikan semua, prosedur, fungsinya juga ada, prosedur yang 2 parameter sudah, inputnya data ada, fitur tampilkan data, hapus data, pencarian data sudah diimplementasikan secara lengkap. Oke, selanjutnya file ini kemudian kita simpan, lalu kita termasuk ini kita simpan. Nah, kemudian menuju ke sini, contohnya, misalkan kemudian misalnya pilih kelas, ini submitnya, kemudian nah ini flowchart, ini soal ujian yang fix. Oke. Nah, kemudian ini filenya juga ini disimpannya. Oke. Jadi upload. Nah, ini filenya namanya program buku. Jadi tinggal ambil program buku ini ya, dengan C++, bukan yang Excel-nya, tapi C++. Dan upload. Oke, sekarang tinggal di submit. Oke, dan ini kemudian jadi ini nanti ada keterangan bahwa kalian hanya bisa mengirim sekali. Jadi kalau misalkan pastikan yang kalian kirim itu benar, nah kalau sudah dikirim tidak bisa lagi. Oke, sekarang kirim. Oke, sudah. Oke, demikian materi lengkap untuk pengerjaan tugasnya. Silahkan pertama untuk mengerjakan ini diikuti tutorialnya. Setelah itu mengerjakan masing-masing sesuai dengan studi kasusnya. Selamat bekerja.